Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin menikmati suasana pagi di bawah jembatan Suramadu ya, di sisi Surabaya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah cuaca cerah dan bisa pemirsa saksikan banyak pengunjung yang ada di kanan kiri saya ini yang makan sambil menikmati hidangan di area kuliner di sekitar jembatan Suramadu ini. Pemirsa, ada satu hal yang mau saya sampaikan di sini, yaitu bagaimana kita bersyukur, kemudian rasa syukur ini bisa mengikis sifat sombong atau sifat takabur. Nah, bahwa pemirsa sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tentu memahami bahwa dunia ini ada kalanya suka, ada kalanya duka, ada kalanya senang, bahagia, gembira, tapi juga ada kalanya sedih, gundah gulana, khawatir, cemas, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memiliki sifat positive thinking, berprasangka baik, husnudon apapun yang menimpa diri kita. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di situ adalah stressing penekanannya pada ayat bahwa setelah kesulitan maka akan ada kemudahan ya. Jadi itu janji Allah bahwa kita ini biasanya kalau sudah mengeluh seolah-olah hidup ini tidak ada solusi begitu. Padahal justru dengan adanya kesulitan, kesedihan, kedukaan misalnya, atau apalah kondisi yang tidak menyenangkan pada diri kita, itu sesungguhnya adalah pintu solusi, pintu pemecahan masalah atau problem solving kalau istilahnya aktivis di kampus itu. Nah, pemirsa bisa saksikan bahwa rasa syukur ini juga bisa kemudian membuat kita itu selalu bahagia, positif. Karena dengan menganggap apapun yang terjadi pada diri kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang ada satu hal, sebagai manusia kita tetap harus melakukan ikhtiar, melakukan usaha demi mencari karunia dalam hidup ini. Nah, itu saya sampaikan pada pemirsa, dan saya berdoa mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan video ini sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat fisik, kemudian juga sehat batiniahnya, juga sehat dompetnya pemirsa ya. Karena fisiknya sehat Pak Haji, dompetnya tidak sehat juga tidak enak itu ya kan. Nah, ini saya sekedar intermezzo saja ya, sambil menunggu pesanan datang ini pemirsa ya, sambil ngevlog di sini. Nah, kemudian sifat sombong pemirsa, seringkali ya pemirsa mendapatkan mungkin tausiah, ceramah atau apa saja lah namanya ya, nasihat begitu, agar sebagai seorang hamba abdun, sebagai manusia kita menjauhi sifat sombong. Karena sifat ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha segalanya. Nah, sifat sombong ini sangat bahaya. Kemarin ketika saya sholat Jum'ah ya, khotib itu menyampaikan bahwa kita harus menghilangkan namanya sifat sombong, karena kesombongan itu mendekati kehancuran. Sudah banyak contoh sekali. Apakah itu sombong karena jabatan, karena ilmu, karena harta, karena pengaruh, karena mungkin ketampanan bagi laki-laki, karena kecantikan bagi perempuan. Nah, bahkan kita memandang orang lain pun kita harus merasa rendah hati maksud saya, tapi jangan rendah diri pemirsa. Rendah hati itu artinya tawaduk. Kalau rendah diri itu inferior, itu tidak bagus ya. Karena bagian dari motivasi justru kita harus selalu percaya diri, tetapi jangan sampai menimbulkan sifat sombong, sifat takabur atau ujub. Ujub itu membanggakan diri. Nah, seperti kalau kemarin saya dengar waktu khutbah itu, kalau kita melihat orang tua, kita juga harus positive thinking. Oh, dia itu amalnya lebih banyak karena usianya lebih dari kita. Justru kita ini yang masih amalnya belum banyak. Harus begitu. Kemudian kita melihat anak kecil misalnya, oh anak kecil itu belum punya dosa, kita sudah banyak dosanya.
karena usia kita sudah lebih dari mereka. Itu pemirsa, jangan memandang diri kita selalu lebih baik. Bahkan kita memandang misalnya orang, mohon maaf ini, yang bagi yang beragama Islam ya, mungkin bisa dengarkan, melihat orang non muslim, siapa tahu orang non muslim itu nanti mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berakhir dengan husnul khotimah. Gitu. Artinya kita harus selalu berpandangan orang lain itu lebih dari kita, supaya kita tidak jauh dari sifat sombong. Dan biasanya memang kesombongan itu salah satunya lahir ketika kita mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu harta misalnya? Kita ingatlah ada kisah Korun ketika pada masa Nabi Musa, itu hancur ya, hartanya ditelan bumi. Awalnya minta didoakan kaya oleh Nabi Musa, setelah kaya ternyata dia menjadi manusia yang lupa ya, bahkan sombong, kikir, pelit, bahil begitu ya. Nah, kemudian juga Fir'aun itu sombong karena kekuasaan. Fir'aun ini nggak pernah sakit pemirsa, tubuhnya selalu sehat. Barangkali kalau semua manusia seperti Fir'aun itu rumah sakit, puskesmas tutup itu pemirsa ya, BPJS kesehatan barang nggak ada itu, karena sehat terus itu. Karena itu dia mengaku sebagai Tuhan dan merasa memiliki hal yang lebih dari yang lain. Orang lain suruh menyembah waktu itu ya, Raja Fir'aun itu di Mesir itu. Demikian juga pada masa Nabi Musa itu, kemudian Raja Namrud pada masa Nabi Ibrahim. Dan salah satu hal yang melekat biasanya pada orang yang memiliki sifat sombong adalah dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Dia selalu kalau ada orang lain bicara itu selalu melihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Padahal Sayyidina Ali bilang, "Ungdur makola wala tandur mangkola." Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya, bahkan mohon maaf, kebenaran bahkan hidayah itu bisa datang dari siapapun orangnya, tidak peduli stratifikasi sosialnya. Apakah dia kelas yang paling bawah, lower class misalnya, atau kelas menengah, middle class misalnya. Ya, orang nggak punya, orang miskin, bahkan mungkin yang pekerjaan yang kita pandang paling rendah lah misalnya itu, misalnya mohon maaf. Nah, itu kita nggak boleh meremehkan pemirsa ya. Soalnya seringkali banyak pejabat, banyak penguasa lah misalnya ya, pemimpin terutama, level apapun lah, apakah level negara, level daerah, level institusi, perguruan tinggi, apapun misalnya, itu seringkali kalau sudah ada sifat sombong, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran dan cenderung menganggap bahwa dia itu yang paling paling benar begitu. Tentu ini tidak baik. Cepat atau lambat orang yang memiliki sifat ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha la yuhibbul mutakabbirin ya. Innallaha kemudian juga mangkana la yuhibbu mangkana mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ya. Demikian Allah berfirman dalam kitab suci. Nah, pemirsa dapat saksikan ini kita juga bersyukur pemirsa sekalian, bagi warga Surabaya dan kita lah bangsa Indonesia pada umumnya, termasuk warga Madura, dengan adanya jembatan ini sehingga memudahkan mobilitas. Kalau dulu biasanya naik kapal feri ya, penyeberangan, sekarang kita bisa lewat jembatan. Apalagi pada awalnya dulu adalah membayar, ini ada biayanya ketika lewat jembatan. Kemudian saat ini gratis. Ya, terima kasih Mbak. Sama ini ya, es Milo ya. Samain apa Mas? Kopi ya? Kopi. Enggak es? Oh iya. Sama es Milo juga Mbak? Kopi ya. Mbak. Nah ini pemirsa. Kopi. Kopi ya? Oh iya, ini sudah datang ini. Ini mie ayam pemirsa. Ada cekernya ini ya. Sangat enak sekali saya kira. Dan jangan lupa ketika makan kita harus membaca doa pemirsa. Minimal basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Karena kalau tidak maka kita akan ditemani oleh setan ketika makan. Saya kira itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk mengisi waktu pagi hari ini di bawah jembatan Suramadu yang megah, yang indah itu ya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.